Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha fa amanatahullahu mi'ata amin summa ba'atsahu qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaumin qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wangdur ilal izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahman falamma yatabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Telah dikatakan Allah menjadi wali dari orang-orang yang beriman. Maka Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud. Tuhan telah memberinya bimbingan bagaimana menghadapi orang yang seperti demikian, sehingga mulutnya bungkam terdiam, tidak dapat menjawab. Maka kepada orang-orang yang beriman itu, Allah selalu memberikan petunjuknya dengan berbagai cara. Satu cara lagi ialah sebagaimana yang diceritakan pada ayat selanjutnya. Atau seperti orang yang pernah melalui satu negeri, sedangkan negeri itu telah runtuh bangunan-bangunannya. Di dalam ayat tidaklah disebutkan siapa orang itu dan di mana negeri itu. Tetapi ahli-ahli tafsir mencoba juga menaksir siapa orangnya dan di mana negerinya. Kata setengahnya orang itu ialah seorang nabi, sedangkan kata yang lain ialah seorang yang amat soleh. Dalam satu perjalanan dia melalui satu negeri yang telah runtuh. Pohon-pohon telah tinggi-tinggi, tidak ada manusia yang mendiaminya lagi. Bangunan-bangunannya telah runtuh. Dia hanya bertemu dengan bekas dari suatu negeri yang dahulu pernah didiami manusia. Dalam kitab-kitab Melayu lama diungkapkan telah jadi padang tekukur. Melihat keadaan yang demikian, dia berkata, bagaimanakah agaknya kelak Allah akan menghidupkannya sesudah matinya? Itulah pertanyaan yang timbul dalam hati Nabi atau orang soleh yang mengembara itu. Bisakah agaknya negeri ini dibangun Allah kembali? Dan bagaimanakah cara pembangunannya? Padahal yang tinggal hanya bekas-bekas negeri saja. Setelah dia bertanya-tanya demikian dalam hati sendiri, maka diamatilah dia oleh Allah 100 tahun. Kemudian itu dia bangkitkan kembali. Menurut keterangan setengah ahli tafsir, bukanlah dia terus dimatikan, tetapi diperbuat Allah sebagai keadaan penghuni goa atau kahfi yang ditidurkan 309 tahun lamanya. Ini karena sebagaimana tersebut di dalam surah Az-Zumar 42. Ketika orang itu tidur, dia diwafatkan oleh Allah. Dan kalau dia telah benar-benar dimatikan, ruh itu tidak dikembalikan lagi kepada badannya. Sehingga tidurlah dia buat selama-lamanya. Maka setelah 100 tahun lamanya Nabi atau orang soleh itu diwafatkan, dia pun dibangkitkan Allah kembali. Setelah dia dibangunkan kembali, bertanya dia, berapa lamanya engkau telah diam? Dia menjawab, aku telah berdiam sehari atau sebagian hari. Dia menjawab demikian karena dari sangat enaknya tidur. Perasaan telah dicabut dari badannya. Sedangkan kita tidur biasa sepanjang malam dapat merasakan hanya sebentar saja. Padahal orang yang matanya tidak mau tertidur, yang berbaring di dekat kita, merasakan malam terlalu panjang.
Tidaklah dia tahu bahwa dia telah ditakdirkan Allah tertidur, laksana mati sampai 100 tahun. Maka berfirman dia, bahkan engkau telah berdiam 100 tahun. Setelah Allah memberitahukan kepadanya bahwa dia telah dihilangkan perasaan selama 100 tahun, barulah dia tahu. Padahal setelah dibangunkan dan tidurnya, dia hanya merasa sebagai tidur seharian atau setengah hari saja. Selanjutnya Allah berfirman, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu itu. Tidaklah dia berubah. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat makanan apakah yang tidak berubah keadaannya. Artinya masih bisa dimakan, padahal sudah terletak selama 100 tahun. Niscaya ini pun adalah salah satu dari ayat ketentuan Allah jua adanya. Dan lihatlah kepada keledaimu. Menurut ahli tafsir, dia disuruh memperhatikan keledainya yang telah lama mati dan telah berserak-serak tulang-tulangnya, yang membuktikan bahwa memang masa dia tertidur itu sudah berlalu lama sekali, yaitu 100 tahun. Setengah ahli tafsir lagi menafsirkan bahwa dia disuruh memperhatikan keledai itu karena dia bukan dimatikan pula, melainkan masih tetap hidup. Sebagaimana makanan yang 100 tahun tidak berubah itu. Selanjutnya Allah berfirman, dan oleh karena kami hendak menjadikan engkau suatu tanda bagi manusia. Artinya bahwa tidurmu yang sudah laksana mati selama 100 tahun adalah untuk menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi manusia. Orang yang telah hilang tidak tentu kemana perginya. Sudah 100 tahun, niscaya sudah dihitung mati oleh kaum keluarga yang tinggal. Masa 100 tahun adalah masa sekurang-kurangnya 3 atau 4 perselisihan generasi. Nenek moyang 100 tahun yang lalu tentu bercerita kepada anak cucunya bahwa ada nenek moyang mereka yang hilang, tidak pulang-pulang lagi. Kemudian setelah 100 tahun dia pun pulang kembali. Di dalam setengah tafsir dikatakan bahwa setelah dia pulang kembali, didapatinya cucunya telah tua-tua, bungkuk, penuh uban, sedangkan keadaan dirinya tidak banyak berubahan. Ditunjukkannya bukti-bukti tentang siapa dirinya, siapa keluarganya, yang semuanya tidak dapat dibantah orang. Hampir sama kejadiannya dengan kisah penduduk Kahfi. Maka bertambah percayalah manusia-manusia itu akan kekuasaan Allah. Dan lihatlah kepada tulang-tulang itu betapa kami membangkitkan kembali, kemudian kami pakaikan kepadanya daging. Menurut jalan penafsiran, satu golongan tadi bahwasanya keledai itu telah tinggal tulang yang berserak-serak. Maka dengan lanjutan ayat ini Allah berfirman bahwa tulang yang berserak itu sekarang diberi berdaging kembali dan hidup. Dan menurut Syekh Muhammad Abduh, firman Allah ini adalah pandangan yang umum bahwasanya tulang sebagaimana rangka badan manusia atau sebagaimana rangka binatang, maka kuasalah Allah memberinya bungkusan dengan daging. Sejak dari masa mulai lahir ke dunia sampai besar dan mati, Allah yang maha kuasa menumbuhkan daging dan tulang menjadi tubuh. Sejak masa kecil sampai berhenti hidup adalah satu kudrat irodat ilahi maha besar. Lantaran itu membangun kembali negeri yang telah runtuh sehingga hidup kembali dengan lincahnya bukanlah barang yang mustahil bagi Allah. Dan kelak bila kiamat datang, manusia pun dibangkitkan kembali buat menempuh hidup